Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Marturia Jambi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum terdaftar pada salah satu gereja di Jambi dan berkerinduan untuk menjadi anggota jemaat GPIB Marturia Jambi, dapat mendaftarkan diri ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Dan bagi warga jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menyampaikannya kepada pelaksana harian majelis jemaat atau para diaken dan penatua di sektor pelayanan masing-masing. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Albert Wawor. Ibadah hari ini menggunakan tata ibadah hari Minggu, serta dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT masa tugas 2020-2022, serta perkenalan komisi-komisi masa bakti 2020-2022. Hari ini ada persembahan ke depan guna menunjang pelayanan gereja yang diberikan pada saat ibadah selesai di dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Untuk kelancaran pelaksanaan ibadah, dengan ini diharapkan perhatian warga jemaat untuk 1. Selama ibadah tetap memakai masker. 2. Selama ibadah tidak keluar masuk ruangan dan tidak meninggalkan sampah. Pada saat pulang, jemaat diharapkan melalui pintu kiri dan kanan dan dimulai dari barisan bangku terdepan kiri dan kanan depan dan dilanjutkan dengan bangku barisan paling depan. Setelah ibadah diharapkan kepada seluruh warga jemaat untuk langsung pulang guna menghindari kerumunan. 5. Demi ketertiban dan kelancaran ibadah, pada saat peneguhan dilaksanakan, jemaat dan keluarga tidak diperkenankan mengambil foto atau dokumentasi. Mohon perhatian dan kerjasama seluruh jemaat. Doa dan harapan kami, kiranya melalui ibadah yang kita akan laksanakan, iman dan pengharapan kita makin dikokohkan, dan ibadah kita berkenan kepada Allah, serta menjadi berkat atas kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan mulai ibadah pada saat ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
kita mengawali ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 63. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Demikian nas pembimbing kita. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20 yang menyatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, mari kita buka hati untuk memasuki hidup yang baru. Bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose 4 ayat 15 sampai 18 yang menyatakan, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menopang kita dalam pelayanan firman. Ya Allah Bapa di surga,
Engkau tahu Tuhan bahwa hari ini orang-orang yang telah Engkau pilih di Pelkat dan komisi-komisi untuk menjalankan pelayanan Tuhan. Mereka ada dan mereka datang ya Tuhan. Tentunya dengan satu harapan, meyakinkan mereka atas keterpilihan dari Tuhan. Dan dalam keterpilihan itu, mereka tunduk untuk belajar, menerima kekuatan Tuhan yang akan menopang mereka menjalankan tugas panggilan mereka, yang akan semakin memperlengkapi mereka. Bahkan kami selaku jemaat-Mu Bapa, tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar semua yang kami harapkan, kami dambakan, mengambil bagian dalam hidup kami, dan Engkau dapati kami anak-anak-Mu yang teguh, kokoh, kuat dalam rancangan Tuhan. Demi Kristus yang hidup, firman itu, kami berdoa, kami berserah kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal dan abadi. Di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara, duduk pelayan-pelayan Tuhan. Mereka akan diteguhkan saat ini dan mungkin akan menjadi sejarah tersendiri karena mereka diteguhkan di musim pandemi COVID. Nanti 2022 lagi baru ada peneguhan, dan kemungkinan COVID-nya sudah mengucapkan selamat tinggal di 2021. Jadi saya berani katakan bahwa saudara-saudara
diteguhkan di masa pandemi COVID-19. Ini awalnya. Awalnya saja sudah mengerikan. Kira-kira bagaimana selanjutnya? Kita percaya bahwa hidup orang Kristen kekuatannya adalah firman Tuhan. Jadi apapun tantangannya, kita tenang-tenang saja. Seperti kata pujian, tenanglah kini hatiku. Walaupun virusnya tidak tenang untuk menyerang kita. Saudara-saudara akan menjalankan pelayanan. Tapi di tengah-tengah tantangan yang apa? Yang melawan kita untuk jangan kamu jalan. Saudara-saudara harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kondisi ini seakan-akan membangun tembok di depan kita. Kamu nggak bisa lewat. Betul tidak, saudara-saudara? Jawab di hati saja. Takut kalau kalian jawab nanti dari paduan suara. Kita lihat. Baru memulai perjalanan ini, sudah terasa bahwa akan begitu banyak tembok penghalang. Ya sebagai orang percaya, kita kembali kepada iman, tidak mungkin tidak. Kita kembali kepada diri kita sebagai orang percaya. Kita kembali kepada jati diri kita. Apa rancangan Tuhan bagi kita menghadapi segala situasi? Apalagi untuk melayani Tuhan secara khusus dalam gerejanya. Saudara, orang yang dipilih secara khusus, yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun gereja yang Tuhan percayakan bagi kita, bersama dengan jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat situasi yang ada. Tidak semua, tetapi sebagian dari kita dipilih Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Melayani tidak semudah membalik telapak tangan. Itu pasti, saudara-saudara. Itu sangat pasti. Bagaimana kita bisa kuat? Firman Tuhan hari ini mau mengarahkan kita ke sana. Ini bukan suatu kebetulan. Kita tidak memilih-milih atau mencocok-cocokkan hari ini peneguhan. Tapi kita berusaha supaya bisa lebih cepat peneguhan. Dan kita dapat hari ini. Pas hari ini bacaannya dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Apa temanya? Kepemimpinan yang transformatif. Ngerti nggak transformatif? Jujur saja waktu saya baru baca tema ini, saya nggak ngerti apa itu transformatif. Saya cuma ngerti trans itu melewati, melampaui. Tapi begitu kata ini saya buka di KBBI, tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata artinya adalah sifat yang bentuknya berubah-ubah. Sifatnya dia berubah-ubah, entah itu cara, entah itu keadaan, entah itu kemampuan, itu yang berubah-ubah. Jadi kalau dilengketkan kepada pemimpin pribadi berarti dia semacam pemimpin yang kreatif. Ya kira-kira gitu. Dan dia dikatakan kreatif kalau dia positif, tapi kalau dia negatif, pengertiannya akan lain. Jadi pemimpin yang transformatif berarti pemimpin yang siap berkarya dengan segala kreativitas. Lalu dari mana dasarnya? Ya ini firman ini dasarnya. Dari mana kita melihat bahwa panggilan kita harus begitu? Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID, mau kreatif bagaimana Pak Pendeta? Baru jalan sedikit sini, sudah rasa ngeri, baru ke sini sudah rasa takut. Mau ke situ juga. Dalam situasi inilah, Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam pemanggilan kita
Kita mau melihat apa yang harus kita dalami, apa yang harus kita mengerti dari firman ini sehingga kita benar-benar ada sebagai pelayan Tuhan. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara, seseorang yang memiliki domba banyak. Dombanya sangat banyak. Dan setiap hari para gembalanya, para pelayan-pelayannya mengantar ke padang, memberi makan. Dan setiap hari ketika sore pulang, selalu saja ada domba yang hilang. Sang pemilik domba merasa sangat kehilangan. Bayangkan kalau tiap hari seperti gitu dan tidak kembali, hilang tak kemana. Dan dia berusaha untuk mencarinya sebagai miliknya. Lalu bagaimana caranya? Pelayan-pelayannya, gembala-gembalanya tidak dapat mencarinya. Merancangkan dan mencari domba itu. Bagaimana caranya? Ketika sudah sampai di tujuan untuk mencari, dia memakai bulu domba. Dia menyamar sebagai domba untuk mencarinya. Dan ketika ketemu, dia hantar. Dan ikutlah domba yang hilang itu kepadanya. Ini cerita sangat sederhana. Kita mungkin mengerti bahwa Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mencari yang sesat dengan hadir dalam diri anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Allah datang mencari manusia yang hilang melalui Kristus sebagai manusia. Sehingga manusia bisa melihat dan mengikut dia untuk kembali kepada kerajaan Allah. Ini cerita sederhana, tapi apa yang saya mau katakan di sini? Di zaman ini, di zaman kehadiran Yesus, Allah datang dengan segala karyanya untuk menyelamatkan manusia di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita melebihi nabi-nabi, melebihi malaikat-malaikat. Ibrani berkata seperti itu. Apa maksudnya? Allah datang dengan caranya menjadi seperti manusia untuk menjumpai manusia. Dulu nabi-nabi juga dengan cara berdasarkan rancangan Tuhan, dengan maksud-maksud tertentu, berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Contohnya saja, Nabi Amos dipakai Tuhan untuk apa? Untuk persoalan ketidakadilan sosial. Nabi Hosea untuk persoalan apa? Untuk persoalan kebobrokan moral Israel. Jadi masing-masing nabi punya konteks sendiri, masing-masing nabi punya persoalan sendiri untuk apa? Menyelamatkan umat Tuhan. Lalu hari ini Ibrani mengatakan bahwa Yesus melebihi nabi-nabi. Jadi kalau nabi-nabi kan satu pokok aja. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa segala sesuatu ada di dalam seluruh konteks, seluruh masalah ada pada Kristus. Allah yang dulunya lewat nabi-nabi, para imam, hakim, raja untuk menyelamatkan umatnya. Dan ternyata sedikit saja umat yang mengerti. Makanya dibilang sisa Israel. Lalu Allah kembali datang melalui manusia. Kelihatan di sini kan bahwa Allah sangat transformatif untuk menyelamatkan manusia. Dan dia berikan segalanya kepada Kristus. Oleh karena itu Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Yesus adalah gambar dan wujud Allah. Berdasarkan firman. Yesus sendiri firman. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Dia cahaya kemuliaan Allah. Dia gambar dan wujud Allah. Berdasarkan firman Tuhan dalam bacaan kita. Ayatnya yang ketiga.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang penuh kekuasaan. Jadi kita lihat Bapak Saudaraku bahwa Allah kita adalah Allah yang bertransformatif untuk menyelamatkan manusia. Dan seluruh kealahan itu diberikan kepada Kristus. Dan dia menjadi cahaya kemuliaan Allah. Dan dia juga menjadi karakter Allah. Dalam Yesus cahaya kemuliaan. Dalam Yesus karakter Allah. Dua hal ini Bapak Saudara. Ini gembala yang agung. Hidup kita sebagai orang Kristen, kalau ditanya apa tujuan hidupmu? Untuk memuliakan Tuhan. Betul? Amin. Dan saya pernah menyampaikan sebuah pemahaman khotbah bahwa ternyata dari seorang penulis, John Stott, mengatakan bahwa ternyata tujuan hidup orang Kristen bukan sekedar memuliakan Tuhan. Bukan sekedar memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu terlalu gampang. Coba Anda pikirkan, gampang banget kan memuliakan Tuhan? Sekalipun kadang-kadang kita persempit memuliakan Tuhan itu. Persempit bagaimana? Hanya di gereja. Kita hanya memuliakan Tuhan kalau hanya di gereja. Berdoa, menyanyi, dan itu kita katakan memuliakan Tuhan. Tapi kalau sudah di luar, kalau sudah di dalam kenyataan, kadang-kadang kita lupa bahwa ini juga memuliakan Tuhan dan kita tidak kerjakan. Kita tidak lakukan. Pelkat-pelkat yang harus mengantar SBA, SBT harus melihat itu ketika mengantarnya sebagai pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Betul tidak? Ketika Anda menjaga kehidupan Anda dari rumah, di gereja, segala fasilitas gereja dengan baik, Anda memuliakan Tuhan. Ketika Anda mempersiapkan ruangan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan segala pekerjaannya dengan baik, rapi, Anda memuliakan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan yang sesungguhnya. Ketika Anda berjumpa dengan teman-teman Anda sebagai pelayan, sekalipun ada masalah tetap, hai teman, Anda memuliakan Tuhan. Ketika nanti anggota-anggota Anda bermasalah, Anda menyapanya, Anda menegurnya, Anda mengarahkannya, Anda memuliakan Tuhan. Pemilik domba itu tidak membiarkan dombanya. Dia mencarinya. Sebagai gembala yang baik. Dan itu memuliakan Tuhan. Ini cahaya kemuliaan Allah. Makanya dikatakan dalam Yesus ada cahaya kemuliaan Allah. Maka kita pun murid-muridnya, firman Tuhan mengatakan apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Yang pertama adalah menjadi cahaya kemuliaan Allah. Apalagi sebagai pelayan. Pelayan kan dia berada di garis depan untuk menjadi contoh. Untuk menjadi panutan. Itu yang pertama. Memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah gambar dan wujud Allah. Ini berbicara soal apa? Karakter Yesus. Karakter Yesus. Tapi dia cahaya kemuliaan Allah dan sekarang disebut sebagai karakter Yesus. Apa karakter Yesus yang paling dalam? Apa karakter Yesus yang paling dalam yang saudara pahami, yang saudara mengerti ketika belajar firman Tuhan, bahkan sampai hari ini ketika harus menjadi pelayan Tuhan? Apa karakter Yesus yang paling mendalam? Saya tadi perjamuan kudus di Kumpe Ulu. Dan saya katakan bahwa kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus untuk apa? Untuk menghayati karakter Yesus yang paling dalam. Mati untuk keselamatan semua orang. Itu karakter Tuhan kita. Menjadi serupa dengan Yesus itu lebih dalam ketimbang memuliakan Tuhan. Itu kata penulis. Dan saya setuju saja. Tujuan hidup kita bukan sekedar memuliakan Tuhan, bukan sekedar cahaya kemuliaan, tetapi gambar dan wujud Allah.
karakter Yesus. Oleh karena itu, Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah itu sendiri. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai murid-muridnya, terlebih sebagai pelayan-pelayannya, maukah kita menempatkan diri kita dalam karakter Kristus? Sebentar saudara akan menjawab, ya, dengan segenap hati. Sebentar kan? Sekarang masih ada kesempatan untuk mundur. Kalau saya tawari sekarang masih ada kesempatan untuk mundur, enggak apa-apa. Karena ini panggilannya, cahaya kemuliaan Tuhan dan juga menunjukkan karakter Kristus. Maukah kita, saudara-saudara? Mampu enggak kita? Ayo, siapa berani jawab? Satu orang berdiri, mampu enggak? Pasti takut-takut karena mereka akan berpikir begini, hati-hati pertanyaan Pak Pendeta suka menjebak. Pertama-tama kita katakan tidak mampu. Karena apa? Kita sadar kita manusia biasa. Tapi kalau kita mau bersama dengan Tuhan, bersama dalam Dia, seperti ada seorang kesatria, Bapak Saudara, dalam suatu cerita, seorang penulis bernama Salma Lagerhof kalau tidak salah. Dia membuat suatu cerita tentang perang salib. Ada seorang kesatria yang mungkin sangat jahat, tapi suatu ketika dia lakukan suatu perenungan di makam Yesus, dan dia menyalakan sebuah lilin di makam Yesus itu. Dia berjanji, lilin yang menyala ini akan saya bawa pulang ke negeri saya, dan saya akan pertahankan untuk tidak mati. Dia pegang janjinya itu. Dia berjalan di tengah-tengah tantangan, persoalan, masalah, dan akhirnya dia tiba di negerinya dengan membawa lilin itu. Mungkin jaraknya barangkali tidak terlalu lama, tapi dia berusaha membawanya. Apa yang mau dilihat di sana bahwa dia berusaha pertahankan lilin itu. Bagaimana seorang kesatria dalam segala persoalan yang ada, dia tetap mempertahankan Kristus, Allah, rencana, kehendak, perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, dia pertahankan itu lilin sampai pada tujuan akhir. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita yakin Tuhan memilih kita dan kita mau mengikuti apa panggilannya, menjadi cahaya kemuliaan Tuhan dan juga memiliki karakter Kristus, maka ingat, di dalam Kristus segala sesuatu ada. Di dalam Kristus segala sesuatu ada. Di dalam Kristus segala sesuatu dinyatakan. Dia melebihi malaikat-malaikat. Apa maksudnya ya melebihi malaikat-malaikat? Malaikat-malaikat itu yang dipahami Bapak Saudara sebagai kehadiran Tuhan. Dan dia hanya sebatas itu. Ada juga mengatakan sebagai perantara Tuhan. Dia hanya sebatas itu. Tapi Yesus melebihi dari itu. Makanya dia melebihi dari malaikat-malaikat. Itulah soko guru kita. Itulah fokus kita ketika kita melayani Tuhan. Dan secara ringkas dikatakan di sini cahaya kemuliaan Allah dan juga karakter Allah. Dan selanjutnya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus, bahkan di dalam Yesus yang melebihi malaikat-malaikat dikatakan bahwa namanya sangat indah. Ketika baca namanya sangat indah ini, saya ingat lagu Kidung Jemaat berapa? Ingat akan nama Yesus. Lalu masuk di refnya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya. Berani katakan? Suka sorga yang bakal. Berani bernyanyi itu? Ketika ada masalah, ketika harus membentuk karakter diri. Mungkin saya ini sekarang karakternya suka emosi. Tuhan,
Harus mengikuti karakter Kristus. Mungkin saya karakternya ini terlalu tinggi hati, Tuhan, bisakah saya rendah hati? Seorang pelayan mengikuti karakter Kristus. Mungkin selama ini saya terlalu ego, bisakah saya mengorbankan diri? Mengingat kepada Kristus. Maukah saudara-saudara merenungkan setiap pelayanan yang saudara jalankan dalam karakter Kristus? Sehingga kita menjadi pribadi kesatria yang terbentuk dalam lilin itu. Membentuk jati diri kita dan akhirnya kesatria itu mengalami perubahan dari dirinya yang jahat, akhirnya menjadi baru di hadapan Tuhan. Dengan mempertahankan lilin itu sampai kepada tujuan. Mari saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kita tidak sendiri. Kita bersama Tuhan melalui apa? Teman-teman kita. Kita bersama Tuhan melalui pelayanan yang kita kerjakan bersama dengan jemaat. Jemaat pun demikian. Mereka juga belajar memiliki karakter Kristus untuk apa? Untuk mendukung pelayan-pelayannya. Jangan pelayannya salah langsung dicaci maki. Bukan karakter Kristus kan? Boleh ditegur. Tapi dalam rangka apa? Merangkul sebagai gembala yang baik. Saling menegurlah kamu satu dengan yang lain. Dia tidak pernah mengatakan saling menegurlah kamu satu kepada yang lain. Kecuali pengurus pelkat, jangan coba-coba kau tegur. Kecuali pendeta majelis, jangan coba-coba kau tegur. Kan tidak begitu. Tapi saling menegurlah kamu satu dengan lain sebagai pemimpin dan juga sebagai domba-domba yang dituntun. Itu firman Tuhan. Luar biasa kan firman Tuhan. Dan semuanya apa? Menunjuk kepada Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah. Kalau kita seperti itu, percaya saja yang kita sampaikan, yang kita sebarkan bagi dunia ini adalah benar-benar cahaya kemuliaan Allah dan karakter Kristus. Apalagi menghadapi COVID-19. Miliki karakter Kristus. Dalam apa? Menjalankan protokol yang ada. Ketika menghadapi kenyataan COVID-19, bahaya-bahaya yang ada, aduh bagaimana ya, tolong teman-teman pikirkan. Nah kalau misalnya ada yang nggak mau datang, daring aja lah saya. Ya enggak apa-apa, boleh diterima daring aja, mau rapat-rapat kan. Dia masih takut datang, daring ya daring aja. Atau video call aja kalau dia tidak bisa datang. Supaya apa? Jangan ada kesan, itu disuruh jadi pelayan, penakut. Nah bukan begitu. Karena apa? Protokol adalah perlindungan Tuhan bagi kita. Cahaya kemuliaan Tuhan. Dalam Yesus segala keadaan, segala situasi ada di dalam kuasanya. Oleh karena itu segala situasi dan keadaan di sana kita menjumpai memuliakan nama Tuhan. Dan satu pesan saya ketika menghadapi kenyataan itu, langsung saja sambut dengan pujian. Indahlah namanya, biar dicaci maki, indahlah namanya, biar ditegur keras, indahlah namanya. Ditolak programnya sama PMJ, indahlah namanya. Ya, pengharapan dunia. Betul tidak, saudara-saudara? Begitu kan kita melayani Tuhan. Amin. Ini kedengaran ya dari mulut ya. Saya rasa begitu saudara-saudara. Dan dalam gereja selalu saya ingatkan GPIB, Presbyterial Sinodal, berjalan bersama-sama. Mari kita belajar untuk apa? Menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan dan juga menghadirkan karakter Kristus setiap pribadi. Sehingga apa? Kita dapat menjalankan lilin itu. Dan tadi malam dalam perenungan kita, pelihara suluk pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada kawan hilang, domba hilang di lautan yang seram, di lautan corona. Ya, gitu saudara. Mari kita renungkan sama-sama. Dan mari kita jalani panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengangkat pujian
Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teduh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, menghiburku, sobatku. Segala-galanya setia padaku, tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap. Dia tetap kawan erat sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi nomor 78-B-MJM-10-2020-KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Marturia Jambi, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat Protestan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengurus pelayanan kategoria atau pelkat dan pelayanan kategorial pelayanan anak PA dan persekutuan teruna PT masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Marturia Jambi. Pertama, mengangkat dan menetapkan pengurus pelayanan kategorial masa bakti
2022 dan pelayanan kategorial pelayanan anak dan persekutuan teruna masa bakti 2020-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6 surat keputusan ini. Kedua, pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak dan persekutuan teruna adalah sekaligus menjadi pelayanan anak dan persekutuan teruna. Ketiga, pengurus pelayanan kategorial bertugas membantu majelis jemaat untuk memikirkan, merencanakan pelayanan dan kesaksian warga gereja sesuai dengan bidang masing-masing. Keempat, pengurus pelayanan kategorial bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPIB Marturia Jambi melalui pelaksana harian Majelis Jemaat. Kelima, masa tugas pengurus pelayanan kategorial dan pelayan anak serta persekutuan teruna di GPIB Jemaat Marturia Jambi yang disebut pada diktum 1 di atas sejak diteguhkan sampai dengan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi dan yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 6. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan majelis jemaat yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 7. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 10 Oktober 2020, Majelis Jemaat GPIB Marturia Jambi, Pendeta Albert Wawor STH, Ketua, Penatua Loren S. Aritonang, SP, Sekretaris. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat, 1. Masing-masing personil, 2. arsip. Lampiran pertama, pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak atau Pelkat PA, Ketua Dewi Eklesia Simanung Kalit, Wakil Ketua Gusti Yarnila Ture, Sekretaris Agnes Vanessa Sinaga, Wakil Sekretaris Luki Teresia Wetebosi, Bendahara Risma Butar-Butar, Wakil Bendahara Risma Simanjuntak, Seksi Bidang Ibadah Fitri Dwi Lasmaida Sitorus, Irwan Nicholas Orlando Gowasa, Seksi Bidang Umum Randy Saputra S. Turnip, Dian Dwi Putri Manik, dan pelayan Firma Hotma Sihotang, Wasti Hotmaria Sitanggang, Megawati Maritua Saragi, Feni Pasuria Marpaung, Dindaris Yonawua Gowasa, Siska Natalia Silalahi, Bobi Chandra Laia. Lampiran kedua, pengurus pelayanan kategorial persekutuan teruna Pelkat PT. Ketua Deborah Novita Sari Sihotang, Wakil Ketua Andreas Gus Fayuda Sihombing, Sekretaris Regina Saragih Taris Seputra Efraim Sipayung, Bendahara Feni Febiola Silalahi, Wakil Bendahara Ade Santini Tarigan, dan pelayan Samuel Lopok Huta Barat, Sola Gracia Rumah Horbo, Sani Lasnida Opusunggu, Josephine Nauli Simanjuntak, Rahmawati Sipayung, Serina Lisdayanti Aritonang.
Lampiran 3, pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda Pelkat GP. Ketua, Epenitus Sirait. Wakil Ketua, Mona Carlina Sitorus. Sekretaris, Juan Pascal Wetebosi. Wakil Sekretaris, Realita Butar-Butar. Bendahara, Tri Ayunita Gule. Wakil Bendahara, Rani Hutajulu. Seksi Bidang Teologi, Yohanna Siregar. Iren Ade Agustina. Seksi Bidang Pelkes, Rio de Putra. Nova Sri Wahyuni Silaban. Seksi Bidang Germasa, Christian Pani Nainggolan, Evan Aditya Nadabdab. Seksi Bidang Inforkom, Wina Gusei Nova Gulo, Arta Evelyn Simorangkir. Lampiran 4, pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan Pelkat PKP. Ketua, Herli Delila El Sihite. Wakil Ketua, Heni Lisnur Situmorang. Sekretaris, Yulia Safitri Mahambeng. Wakil Sekretaris, Yunita Silitonga. Bendahara, Adelina Ivana Simatupang. Seksi Ibadah dan Kerohanian, Sinta Sitompul, Damour Aritonang, Evelyn Widianingsi Sidauruk, Krishna Elizabeth Ginting, Erida Simangunsung, Elizabeth Rahmiyanti Silalahi, Ogi Kania, Ria Manalu, Lameria Panjaitan. Seksi Kegiatan Kreatif, Anne Karenina. Lampiran 5, pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak Pelkat PKB. Ketua, Poltak Roifa Hilton Simatupang. Sekretaris, Henry Dunan Simamora. Bendahara, Erwin Situmorang. Dan lampiran ke-6, pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia Pelkat PKLU. Ketua, Blucher Manurung. Sekretaris, Krielson Ompusunggu. Bendahara, Ani Else Waluko. Kita masuk dalam peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara ini sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak dan persekutuan teruna. Dengarlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan gereja. Pertama, tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu umat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia kehendaki agar jemaat-Nya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. 2, tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semuanya mempunyai tugas yang sama karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan oleh Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak, PA, Persekutuan Teruna, PT, Gerakan Pemuda, GP, Persekutuan Kaum Perempuan, PKP, Persekutuan Kaum Bapak, PKB, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, PKLU, adalah wadah pembinaan dan pelayanan
sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. 3. Tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat, diaken, penatua, dan pendeta melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya, pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kepada saudara yang dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT, dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang teguh dan berita Injil. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, disilakan untuk mengucapkan pengakuan dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? 3. Apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? Apakah jawabanmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi?
Saudari Ani Elsa Waluko. Saudara Krilsan Ompusunggu. Saudara Blucher Manuru. Saudara Erwin Saud Situmorang. Saudara Poltak Roifa Hilton Simatupang. Saudari Anne Karenina. Saudari Lameria Panjaitan. Saudari Ria Manalu. Saudari Ogi Kania. Saudari Elizabeth Rahmiyanti Silalahi. Saudari Erida Simanungson. Saudari Krishna Elizabeth Ginting. Saudari Evelyn Widyaningsi Sidauruk. Saudari Damor Aritonang. Saudari Sita Sitompul. Saudari Adelina Ivana Simatupang. Saudari Yunita Silitonga. Saudari Yulia Safitri Mahambeng. Saudari Heni Lisnur Situmorang. Saudari Herli Delila L. Sihite. Saudari Arta Evelyn Simorangkir. Saudari Wina Gusei Nova Gule. Saudara Evan Aditya Nadabdab. Saudara Christian Pani Nainggolan. Saudari Nova Sri Wahyuni Silaban. Saudara Rio Saputra. Deputra ya. Saudari Irene Ade Agustina. Saudari Johanna Siregar. Saudari Rani Hutajulu. Saudari Tri Ayu Nita Gule. Saudari Realita Butar-Butar. Saudara Juan Pascal Wetebosi. Saudari Mona Carlina Sitorus. Saudara Epenetus Sirait. Lembar 2-nya terhapus. Oh, ada. Saudari Serina Lisdayanti Aritonang. Saudari Rahma Wati Sipayung. Saudari Josephine Nauli Simanjunta. Saudari Sani Lasnida Opu Sunggu. Saudari Sola Gratia Rumah Horbo.
Saudara Samuel Lopok Huta Barat, Saudari Ade Santini Tarigan, Saudari Feni Febiola Silalahi, Saudara Seputra Efraim Sipayung, Saudari Regina Saragi Turnip, Saudara Andreas Gusfayuda Sihombing, Saudari Deborah Novita Sari Sihotang, Saudara Bobby Chandra Laia, Saudari Siska Natalia Silalahi, Saudari Dindaris Yonawa Gowasa, Saudari Feni Pasuria Marpaung, Saudari Megawati Maritua Saragi, Saudari Wasti Hotmaria Sitanggang, Saudari Firma Hotma Sitohang, Saudari Dian Dwi Putri Manik, Saudara Rendis Saputra S. Turnip, Saudara Irwan Nicholas Orlando Gowasa, Saudari Fitri Dwi Lasmaida Sitorus, Saudari Risna Simanjunta, Saudari Luki Teresia Wetebosi, Saudari Risma Butar-Butar, Saudari Agnes Vanessa Sinaga,
menghadap jemaat. Jemaat, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah kita juga beberapa kawan-kawan memberi diri untuk ada di dalamnya, menuntun kita dalam komisi-komisi. Komisi Musik Gereja, dipersilahkan untuk berdiri. Komisi Pelayanan dan Kesaksian, dipersilakan untuk berdiri. Komisi Gereja, Masyarakat dan Agama-agama, Germasa, dipersilakan untuk berdiri. Inilah kawan-kawan sepelayanan yang akan membimbing, menuntun kita dalam pelayanan Komisi Musik Gereja, Komisi Pelkes, dan Komisi Germasa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala karya Tuhan yang punya rencana di dalam kehidupan gerejamu yang Kau utus ke tengah-tengah dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan-Mu, ya Bapa. Dan Engkau menempatkan gerejamu sebagai alat orang-orang percaya yang dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugas dari Tuhan. Ketika kami masuk di tengah-tengah dunia ini, Bapa, di dalam gerejamu Engkau membentuk setiap jemaatmu, domba-dombamu melalui kepemimpinan dalam gereja, majelis jemaat, PHMJ, kepada pelkat-pelkat, pelayan PA dan PT,
komisi-komisi, panitia-panitia, unit misioner untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga benar-benar dapat menghadirkan orang percaya gereja Tuhan, baik ke dalam terlebih keluar, menjadi alat keselamatan Tuhan. Banyak tantangan Bapa, rintangan, bahaya yang akan menantang kami di hadapan kami secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, persekutuan jemaat Tuhan, bahkan di tengah-tengah kepengurusan, di pelkat masing-masing, di komisi masing-masing, di pelayanan PAPT. Tuhan, firman-Mu telah menopang kami. Mampukan kami Bapa oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat ada di sana ya Tuhan, membawa domba-domba Tuhan di kategorial, bahkan dalam kebersamaan kategorial, membawa anak-anak-Mu, membantu majelis jemaat menjalankan kepemimpinan, bahtera keselamatan untuk berjalan ke depan menuju pelabuhan abadi dengan menghadapi berbagai gelombang, baik kecil terlebih yang berat Bapa. Kebersamaan dalam bahtera Tuhan Engkau pelihara untuk dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Yesus menjadi cahaya kemuliaan dan pembentukan karakter kami sebagai anak-anak-Mu, baik sebagai jemaat, terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih segala proses yang boleh terjadi, dari program kerja, pemilihan, persiapan, sampai peneguhan hari ini. Semuanya Tuhan, Engkau yang memulai dan Engkau yang akan menyertai. Terima kasih atas peneguhan dan pemberkatan dari Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu. Bagi yang tidak sempat hadir Bapa karena halangan yang sangat berat ya Tuhan, biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan sendiri. Berkati keluarga, harapan-harapan setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa, baik pribadi dalam keluarga, cita-cita mereka, angan-angan mereka yang mereka tempatkan di belakangnya Bapa, karena tugas yang Tuhan berikan. Karena mereka percaya bahwa ketika mereka memberi, Tuhan sudah memberi bagi mereka. Ya Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam peribadahan ini, bahkan juga lewat live streaming ya Tuhan, Engkau berkati Bapa untuk menopang mereka, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang memberi diri mereka untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Bapa. Bekerja sama dengan majelis jemaat dan segenap elemen jemaat untuk menyatakan rancangan Tuhan bagi dunia ini. Berkati mereka Bapa, pelihara jemaat-Mu ya Tuhan. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Engkau berkati Bapa dalam kehadiran tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi berkat bersama dengan gereja-gereja lain yang Tuhan tempatkan dalam jiwa okumene, dan pelayan-pelayan Tuhan juga dapat terbekali dengan semua itu. Dan kami boleh hadir tengah-tengah bangsa ini, membawa kebaikan, perjuangan bersama tengah-tengah bangsa ini yang sedang membangun dengan berbagai tantangan yang ada, terlebih baik ke dalam maupun dari luar. Ya Bapa di surga, anak-anak Tuhan ada untuk siap mengambil bagian di tengah-tengah masyarakat bangsa yang terbina, terbimbing, dan tertuntun di dalam gereja keluarga Allah. Ya Bapa, terima kasih. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang berserah kepadamu dalam kesempatan yang ini, dalam segala pergumulan mereka,
tantangan kehidupan mereka, harapan-harapan mereka dalam perjuangan bersama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terus berkarya dalam protokol yang ada, terus terbimbing dalam iman yang ada ya Tuhan, untuk tetap dapat bersama-sama dengan kawan yang lain dari berbagai latar belakang anak bangsa untuk berjuang bersama-sama menopang pemerintah, bahkan juga aparat keamanan TNI Polri, para medis, peneliti. Bukan saja mendoakan Bapa, tapi anak-anakku yang terlibat langsung di dalamnya Tuhan. Lindungi dan sertai Bapa, sehingga mereka benar-benar ada bagi Indonesia. Dengan segala karya-karya kemuliaan Tuhan, dan anak-anak Tuhan membentuk ada di sana dalam karakter Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau memilih dan memakai anak-anak-Mu untuk berdoa bagi banyak orang. Berkati jemaat juga dengan segala berkat, sukacita. Ketambahan setahun usia, usia perkawinan, keberhasilan dalam pekerjaan, dan banyak hal ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu dan Engkau menyediakan segala berkat-berkat-Mu yang terindah. Nama Yesus yang indah dalam perjalanan hidup beriman kami. Terutama bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit ya Tuhan. Di rumah sakit maupun di rumah, di Jambi maupun di luar Jambi. Jakarta, Medan, di kampung halaman, di mana saja ya Bapa di surga. Tuhan melihat dengan pergumulan yang berat, sakit penyakit yang dialami. Kekuatan Allah, zaman Tuhan tetap dirasakan. Dan mereka tetap hidup dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun dalam pergumulan sakit penyakit. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami menopang dalam doa ini agar Tuhan memberkati para dokter, perawat, obat-obatan, peralatan medis yang digunakan Tuhan. Terutama keluarga yang mendampingi agar senantiasa ada dan berjuang bersama-sama. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya Bapak, terima kasih ini pelayanan yang boleh terjadi Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan-Mu, para presbiter, organis pemimpin lagu, tim live streaming, operator, coaster, karyawan kantor, security, semuanya ya Bapa di surga. Kami yang terlibat dalam pelayanan ini sungguh dengan sukacita Tuhan melayani Engkau. Dan biar jemaat-Mu dapat merasakan kekuatan persekutuan, kekuatan peribadahan yang senantiasa kami rindukan, kami naikkan, yang akan terus membekali kami memasuki hari-hari di depan kami. Terutama 1 minggu ke depan ini Bapa. Tuhan beserta dengan kami. Ya Bapa, terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita dengarkan kesaksian puji-pujian dari vokal grup Pelkat PKB.
1. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 8 ayat 15. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hari ini ada persembahan ke depan guna pelayanan gereja. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Beberapa pokok warta jemaat yang perlu mendapat perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yaitu 1. Persiapan tugas pelayanan. Persiapan tugas pelayanan ibadah hari Minggu 25 Oktober 2020 dilaksanakan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB bertempat di gedung gereja. Mohon kehadiran presbiter sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Yang kedua, perjamuan kudus. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, Sakramen Perjamuan Kudus di Pelkes Agape Mersam akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Oktober 2020. Mohon dukungan doa jemaat.
Yang ketiga, ucapan selamat. Seluruh warga jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat kepada pengurus pelayanan kategorial Pelkat dan pelayanan kategorial PAPT masa bakti periode 2020 hingga 2022 yang telah diteguhkan pada hari ini. Dan selamat kepada komisi-komisi masa bakti 2020 hingga 2022 yang telah diperkenalkan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu ke-20 sesudah Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat, pembacaan SK komisi-komisi. Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi nomor 79-B-MJM-10-2020-KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja, Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Marturia Jambi, menimbang pertama dan seterusnya, mengingat pertama dan seterusnya, memperhatikan pertama dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang komisi-komisi masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Marturia Jambi. Pertama, mengangkat dan menetapkan komisi-komisi masa bakti 2020-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2, dan 3 surat keputusan ini. 2. Komisi-komisi bertugas membantu majelis jemaat untuk memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembinaan pelayanan dan kesaksian warga gereja sesuai dengan bidang masing-masing. 3. Pengurus komisi-komisi bertanggung jawab membuat laporan secara berkala kepada Majelis Jemaat GPIB Marturia Jambi melalui pelaksana harian Majelis Jemaat. Keempat, masa tugas komisi-komisi di GPIB Jemaat Marturia Jambi yang disebut pada diktum 1 di atas sejak diteguhkan sampai dengan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi dan yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 5. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Majelis Jemaat yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 6. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapan dan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Marturia Jambi, Pendeta Albert Wowor STH, Ketua, Penatua Lauren S. Aritonang SP, Sekretaris. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat masing-masing personil kedua arsip. Lampiran pertama, Komisi Musik Gerejawi atau MUGER. Ketua, Yohana M. Siregar. Sekretaris, Rini Nainggolan. Bendahara, Maria Sinaga. Lampiran kedua, Komisi Pelayanan dan Kesaksian Pelkes. Ketua, Andreas Pakpahan. Sekretaris, Arneli R.M. Siregar. Bendahara, Ivo Adelaide Siahaan. Anggota, Rita Margi, Fernando Supusepa, Nunuk Haryani, Nelly Lisbeth Samosir. Lampiran ketiga,
Komisi Gereja Masyarakat dan Agama-Agama Germasa, Ketua Victor Sirait, Sekretaris Andri Nababan, Bendahara Rani Osenda Saragi, Anggota Juan Pascal Wetebosi, Mardias Antoni Sandi Lambe. Terima kasih. Melengkapi surat keputusan yang ada, Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat, rekan-rekan sepelayanan periode 2017-2020, pengurus pelayanan kategorial yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kiranya Tuhan akan terus menyertai memberkati kemanapun melangkah dan beraktivitas, dan semuanya tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri peribadahan kita. Mari berdiri. Kasih Allah senantiasa berlaku dalam hidup kita sekalian. Dan karena itu marilah kita menjalani hidup yang adalah anugerahnya dalam kesetiaan dan ketaatan. Yesus menginginkannya bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin.
kepada pengurus Pelkat dan pelayan PPT serta komisi untuk dapat tinggal, dan kepada jemaat atas nama majelis jemaat dan seluruh petugas yang berada mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari.